Dengar ya suara saya? Dengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qoi wastaqul qaidin kama qalu fi kitabih asyhadu an la ilaha illallah wa malikul haqqul mubin wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad wa sallallahu wa wasili amin wa mudaka lisan wa sallallahu. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur hari ini atas Allah atas ridhonya kita bisa hadir bermuajaah dalam majelis insyaallah majelis ini Bapak Ibu. Jadi niatkan untuk kelakuan. Jadi insya Allah keberkahannya dapat, manfaatnya dapat betul ya Bapak Ibu. Karena jangan mau sekedar lenggah, tidak memperhatikan, ini kesel modal loh kamu ganteng. Sama nggak ini kesel? Ini gini modal loh. Modal ini ganteng minimal tuh jadi orang oleh rakitan sidik, betul tidak? Betul. Sidik orang aja nyaman sini ngomong. Betul gitu. Jadi sini nyaman ngomong kok soal akeh gelani. Ada juga dibeli mau ngomong apa. Maka hari ini kita akan ngobrol bersama, berdiskusi bersama. Siapa tahu yang saya sampaikan jadi satu nilai manfaat hidup kita. Tambah manfaat, tambah nilai. Karena hidup ini bukan tergantung siapa rupanya kayak apa, jilbabnya kayak apa, betul ya? Tapi bagaimana nilai hidup kita menjadi tambah orang, untuk orang. Gitu tadi. Jadi orang yang luar biasa adalah orang yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Aku kayak pengen Mbak Nur, pengen kayak Bu Iin, pengen kayak Bu Nur dan seterusnya. Oke Bapak Ibu. Semuanya konsentrasi ya Bapak. Untuk sementara waktu barangkali HP bisa diperhatikan dulu, diletakkan. Nanti kalau betul-betul darurat baru silakan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, tadi lumayan saya dari Jogja itu jam 7:30. Standby dari rumah jam 10. Kayak enten-entenan 7:30 saya berangkat. Jalan-jalan ada mobil kecelakaan malang dan jalan Bapak Ibu. Jadi lumayan lama. Nah yang kedua Bapak Ibu, karena situasi ini tidak seperti yang kita inginkan, betul nggak? Harusnya di ruangan, betul kan? Lenggah, sekeco, pena, ada layarnya, saya sudah siapkan semuanya. Tetapi Allah mengizinkan cara kita seperti ini, betul tidak? Maka nikmati, karena kita tidak akan pernah tergantung dengan apapun dan siapapun. Itulah hidup Bapak Ibu, pokoknya tidak ada rotan, akar pun jadi. Pokoknya boleh sesuatu yang harus ideal itu guning ini, rana sing doki, betul nggak? Gusti Allah ora pernah ngedok ada ngedok betul tidak? Betul. Karena kulino ngedok loro atine. Nek loro atine gampang. Loro awak loro biasanya karena pikirannya sing loro, pikirannya loro atine loro betul. Maka fisik enggak mampu. Maka hari ini saya akan ngobrol Bapak Ibu. Coba saya lihat, saya pengen lihat Bapak Ibu, konsentrasi dulu. Bapak Ibu saya apa ini? Saya begini. Coba ikuti saja, ikuti aja sebentar. Biar konsentrasi, jadi fokus. Oke. Sekarang jari tengahnya juga begini. Oke sudah. Kalau sudah gampang nggak? Sekarang yang kiri tolong jari tengah sama jari manis yang dikeluarkan. Yang kiri jari tengah sama jari manis yang dikeluarkan. Sekarang keluarkan bersama-sama. Nah bentuknya jadi begini nih. Oke ya. Jadi kalau begini berarti saya nanti kalau kasih abang-abang kanan begini. Kalau kiri jadinya begini. Oke. Kalau kiri berarti yang jadi patokan adalah dari telur. Kalau kiri berarti yang kanan otomatis begini. Kalau berarti kanan berarti otomatis yang kiri begini. Oke ya. Bisa dicoba. Ini hanya guyonan tapi konsentrasi. Asah otak kanan, otak kiri agar seimbang. Yang kedua fokus. Oke. Bapak Ibu saya coba. Kanan. Kanan itu begini berarti. Oke. Sudah bisa, yang jarinya susah dikeluarin yang mana? Kiri. Kanan siji. Semua punya jari apa susah keluarnya? Coba. Kanan. Kanan kirinya keluar bareng Bapak Ibu. Bareng. Sudah. Kiri. Kanan. Ini saya pelan-pelan dulu. Kiri kanan. Ayo. Kanan kiri. Gimana Bapak Ibu? Kanan kiri, kanan kiri, kiri kanan. Ada yang susah? Ada. Siapa yang susah coba? Aku ah. Bisa Bu? Bukan karena lansia atau yang lain Bapak Ibu, betul nggak? Nah, susah nggak?
Siapa yang mengatakan ini mudah? Bapak Ibu, gerakannya sederhana nggak? Kenapa ada yang sulit, ada yang mudah? Siapa yang bisa jawab? Kurang terlatih. Kenapa ada yang sulit, ada yang mudah? Sama yang kita lakukan loh Bapak Ibu. Baik. Ini filosofisnya pertama ada Bapak Ibu. Anda memang udah konsen awak nang kene. Pikirannya nang kono. Artinya nang gone sapa? Sing marai urip perkara nek ngoten niku betul tidak? Awake ro atine ro pikirane ora dadi siji ora nyawiji, betul tidak? Maka Anda tidak akan pernah dapat sampai apapun, tidak akan pernah sampai kemanapun. Kenapa? Energi Anda terpecah. Kalau kita belajar vibrasi, kita harus menyatu energi kita jadi fokus. Kalau fokus, doa kita bisa tembus langit Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak fokus pikiran, ndonga kita ndok milih pikiranmu ora nyandak kok. Betul enggak? Si diomongke ora ngerti artine sisa. Sampai ini yang terjadi hari ini Bapak Ibu, kita lebih dari tenanan kok ngono bisa jadi ada tidak sinkron. Betul nggak? Tidak sinkron. Maka sinkronisasi antara kita dengan alam itu adalah menyatuni pikiran anti karo roh. Ini sepele loh Bapak Ibu. Kalau Anda bisa lakukan menyatu, maka Anda betul. Zikir itu fungsinya kan untuk menyatukan. Tapi nek zikir lambene tapi awake pikirane ning ndi Bapak Ibu ora nyambung. Allah subhanallah. Tapi Allah yang mana Anda juga tidak pernah tahu. Betul nggak? Makanya tidak nyambung. So hari ini pertama itu. Yang kedua Bapak Ibu, sesuatu yang mudah bisa jadi sulit bagi orang. Kenapa? Karena mungkin tidak terbiasa. Dan hidup itu adalah faktor kebiasaan. Anda sukses atau tidak tergantung kebiasaan Anda loh. Anda biasa melakukan apa dengan siapa? Tak baleni meneh. Anda hidup ini melakukan apa dengan siapa? Nek lingkunganmu ngono bae, uripe ya ngono bae. Betul tidak? Anda jangan salahkan alam, apalagi nyalahkan takdir Tuhan. Takdir tidak menentukan Bapak Ibu, betul enggak? Karena takdir Anda bisa rubah dengan merubah nasib. Takdirnya Lombok itu pedes, tapi Anda mau kepedesan atau tidak? Tergantung nasib Anda. Mbok keto ya pedes, era mbok keto ya pedes. Betul ya? Betul. Barnya lagi sopone saiki wis. Aku biar pelarat. Lah kenapa Anda memilih itu? Kenapa? Anda bisa diubah loh nasibnya. Betul tidak? Oke? Jelas? Nah, karena fisik kita ada 3. Yang namanya body, fisik, mind, pikiran, dan soul itu jiwa. Nah, menyatunya 3 ini yang jadi masalah. Nah, fisik itu sakit karena ketidaksakitan pikiran tujuannya loro, maka awake korban. Jadi fisik itu korban karena pikiran dan hati Anda yang sakit. Maka nek dandani awak ben sehat, orang mau dandani awake tok pikiran karo hati itu ya dandanono. Betul enggak? Anda minum apapun sehebat pil jiwa sekalipun dia akan bisa merubah hidup Anda menjadi sehat ketika jiwa dan pikiran juga tidak sehat. Yes, paham? Maka kalau Anda beragama ya betul, Anda akan tahu seperti ini. Oh iya? Jelas? Oke, sekarang saya ingin tanya yang kedua. Tadi hidup adalah faktor kebiasaan. Hari ini ada nggak yang sakit tadi Mbak? Tadi itu siapa tuh yang pasti jangan bilang belum? Mbak Siti Nurhidayah. Bu Yuni, ada Mbak Mi. Mbak Mi jadi Mbak Mi betul. Jadi Mi aturannya Mbak Mi. Nah, artinya begini. Saya sempat diundang pada forum namanya forum lansia, forum lansia. Apa tahu nggak forum lansia? Yang forum lanjut usia, di mana yang sudah sepuh-sepuh puskesmas itu ada program namanya Pro Lansia, program untuk lansia atau Pro Lanis, betul tidak? Yang tiap bulan mereka dikumpulkan, ada dokter, ada perawat, ada bidan, dicek begitu. Mungkin di sini ada juga mungkin yang tenaga kesehatan ya. Nanti akhir untuk dibarengi obat. Nah, saya kebetulan diundang ada 40 orang di situ. Itu dokternya komplit, semuanya komplit. Saya yang diundang gitu untuk berbicara. Nah, bicara kalau ngidul pokok intinya begitu. Nah, sekarang saya tanya yang di depan ibu, gerai pun menopong. Lo diabetes Pak, lo pinten tahun, gangsal tahun. Sebelah tak takon ibu, jenengan gerai pun menopong. Lo lagi diabetes Pak, nek lo pun 8 tahun. Sebab ini deh kalau penasaran, jenengan gitu diabetes Bu. Nggih Pak, nek kula nembe kawan tahun loro kelas isih nembe lho.
Pertanyaannya, nggak sasi DE ya berobat kok ngantek 4 tahun, nganti 5 tahun, nganti 8 tahun. Apa yang salah di situ? Anda pernah evaluasi nggak sampai di situ? Lu nek panjang mari kudune ora 4 tahun kok. Betul nggak? Kudune ora tekan 8 tahun kok. Berarti ada yang harus dievalu. Nah inilah saya mau matur Bapak Ibu, saya rencananya mau coret-coret di sini tapi tidak apa-apa. Anda dengarkan aja fokus konsentrasi. Saya butuh paling 1 jam maksimal. Paling di pokoknya 2 jam. Boleh. Ada betah-betah sing lungguh pokoknya. Betah kulon apa betah di tengah? Ini betul. Ada dengan bocor endetan laku. Nah, Bapak Ibu, masalahnya muncul, Bapak Ibu, gula darah tinggi itu penyakit apa bukan? Penyakit. Asam urat penyakit apa bukan? Penyakit. Kolesterol tinggi penyakit apa bukan? Penyakit. Pusing penyakit apa bukan? Pusing kan? Saya takoni Bapak Ibu. Bukan. Ini yang harus saya luruskan. Ini bukan penyakit, tapi akibat dari ada yang sakit di dalam tubuh. Saya ulang Bapak Ibu. Jadi gejala itu bukan penyakit, tetapi akibat karena ada yang tidak beres di dalam tubuh. Wong ini normal kabeh ora mungkin gula darahnya tinggi. Nek normal kabeh ora mungkin mumet. Betul tidak? Nah, dalam dunia alopati medis modern hari ini, kedokteran kita hari ini penanganannya lebih fokus pada keluhannya, akibatnya simptomatik Bapak Ibu, sehingga orang rampung-rampung urusannya. Orang pusing kasih obat pusing, padahal pusing mergo apa jan? Betul nggak? Nek pusingnya mergo ora duit. Coba jajalan ngombe obat sak hektar mari ora? Enggak. Mari ini pripun? Tambah parah. Lho gini gampang. Tambah parah iya. Betul nggak? Betul. Maka ini yang terjadi contoh yang saya paling mudah begini. Pusing karena belum makan. Sudah makan belum? Belum. Alhamdulillah. Bukan makan. Bukan yo ngelingi jajan. Saya belum ngono ya. Ya, memang betul belum. Contoh pusing karena belum makan. Secara standar kesehatan medis Anda pasti kasih obat pusing untuk menurunkan pusing, betul ya? Paracetamol, ibuprofen, ibuprofen, macam-macam lah. Yang intinya untuk menurunkan pusing, betul ya? Di sisi yang lain ketika perut kosong, kasih obat, kadang asam lambungnya jadi naik asam lambungnya, betul ya? Betul. Kasih obat apa lagi? Obat obat asam lambung, betul nggak? Betul. Nah sementara orang kadang jadi alergi minum obat itu, tambah obat apa manajer? Obat alergi. Awalnya mau mergorong dahar loh, obatnya piro? 3. Piro? 3. Jerukku nek sikile madhe kejemung tambah B12, betul tidak? Inilah namanya komplikasi, efek samping, kontraindikasi. Semua obat ada itu. Makanya nek ngatek 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun orang mari ya memper karena apa yang diobati bukan penyakitnya tetapi gejala yang muncul. Betul tidak? Nek mumet ki ya nek mergo ngelih madang. Perkara selama makan belum diolah, belum sampai ke otak, obat masih kita butuhkan untuk menahan biar tidak terlalu pusing. Tapi ketika sudah makan, harapan untuk berhenti obat tinggi nggak? Pasti. Maka muncullah naturopati yang hari ini saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Apa naturopati? Fokus penanganan sebab terjadinya keluhan penyakit. Fokus pada sebab. Kalau tadi pusing karena belum makan, ya kan madang Bapak Ibu rampung. Betul ya? Yang kedua, contoh Bapak Ibu diabetes. Kenapa minum obat nggak rampung-rampung? Ya karena gula yang tinggi hanya diturunkan pakai metformin, dimetformin, glukosamid, tetek bengeknya. Pernah lihat tetek bengek nggak? Saya juga belum pernah lihat kayak apa modelnya tetek bengek. Bengek kan. Sering ngomong Jawa, sering ngomong betul. Nah, ada 2 kemungkinan orang gulanya tinggi. Ada yang karena rusak pankreas, ada juga karena resistensi insulin. Saya tidak akan melakukan resisten Bapak Ibu karena ini masalah pola hidup pola makan. Tapi coba paling gampang gini. Bapak Ibu pernah dengar hormon insulin enggak? Pernah. Siapa yang pernah suntik insulin? Untuk apa insulin? Menurunkan gula. Menurunkan apa merubah gula menjadi energi? Merubah gula kan. Apa? Jadi kalau Anda makan glukosa banyak, karbo macam-macam, ada insulin aman karena ya gula yang masuk akan diubah menjadi energi, dikonversi jadi energi. Ini fungsinya insulin. Dan yang insulin ini yang produksi namanya kelenjar pankreas, beta pankreas, betul tidak? Nah permasalahannya kalau Anda pankreasnya rusak, kira-kira keluar insulin nggak? Nah kalau nggak keluar insulin, gula yang masuk kemana? Kemana?
numpuk di dalam darah, maka terdeteksi gula darahnya tinggi. Masalahnya gulanya apa? Pankreasnya yang jadi masalah. Pankreas sama gulanya. Nah, kok sing berarti gulanya. Clear nggak? Ya ora rampung urusane, betul tidak? Clear ya? Maka hari ini bagaimana caranya memperbaiki pankreas itu yang mau saya ceritakan. Contoh yang ketiga yang paling umum, asam urat Bapak Ibu. Apa asam urat? Asam urat itu antioksidan yang salah satu fungsinya melindungi pembuluh darah biar tidak rusak. Jadi asam urat. Asam urat dari mana? Dari metabolisme sisa limbah dari protein, urin. Maka kalau ada asam urat udah mulai tinggi, apa yang terjadi? Dokter mengatakan nggak boleh makanan yang tinggi protein, betul ya? Daging berwarna merah, kacang-kacangan, jeruan, betul tidak? Seafood, karena ini proteinnya sangat tinggi. Maka kalau ini kita makan, perubahan menjadi asam urat makin banyak, betul tidak? Nah, secara alami asam urat ini akan dibuang ketika kita pipis melalui ginjal. Kapan kita Bapak Ibu? Waktu kita buang air kecil. Maka buang air kecilnya secara alami itu untuk membuang sisa asam urat ini. Kenapa harus dibuang? Kalau terlalu lama dan banyak di dalam darah, asam urat ini mengkristal, membatu, dan batunya peteng ceringit. Pirsa pating ceringit apa mbak? Ya, pokoknya pating ceringit dan itu kayak berduri. Dan itu nek nyoblos lorot banget ya Bapak Ibu. Pernah kecoblos duri nggak? Pernah. Gede apa cilik? Cilik. Ibu-ibu. Cilik. Yang mahal gede gitu. Kecil. Biasanya paham Bapak Ibu? Nah sampai ketika ini nyengkol di sendi, maka terjadi perlukaan sendi, maka iritasi terjadi peradangan bengkak, betul tidak? Paham? Kok saya enggak nih dengkul dan seterusnya sampai jari-jari tangan. Maka korbannya wayah idul korban itu bisa menjadi tanda. Asam uratnya naik apa turun? Naik. Naik apa turun? Naik. Turun loh dari dengkul tekan di sama. Betul kan? Jadi turun dari dengkul medun kabeh kena asam urat. Nah, berarti kalau asam urat udah mulai tinggi, bisa dipastikan ginjal bermasalah karena bisa membuang limbah ini tidak bisa terbuang. Maka asam uratnya, apa ginjalnya sih digunakan? Asam uratnya apa ginjalnya? Sudah mulai cepat tadi arahnya. Ini konsep yang kita mau lakukan. Pertanyaannya sing dandani sel pankreas yang rusak, sel ginjal yang rusak, siapa bisa memperbaiki? Siapa? Tubuh kita sendiri. Allah sudah kasih bengkel namanya stem cell Bapak Ibu. Stem cell itu bengkel, setiap sel ada stemnya, ada induknya, tetapi penyimpanan terbanyak disusun dalam belakang sini. Paham Mbak? Maka kalau orang itu stem cell ini sehat, maka semua yang sakit, yang rusak-rusak sel ini bisa diperbaiki, namanya sel healing. Apa sel healing? Kacanya sel 88 itu loh Pak. Sel healing itu penyembuhan secara alami oleh diri sendiri. Allah sudah kasih fasilitas. Setiap manusia lahir, dia ada bengkel di dalam tubuh kita. Mau bengkel ini waras, opo, ora. Pertanyaannya, kok iso bengkel dadi ra waras? Pernah bertanya? Kok iso loro ki piye sejarah itu? Pernah pesoro betul. Pengen diceritakan? Oke, sekarang saya duduk ke belakang. Saya akan ngomong kenapa sel rusak, kenapa jadi sakit. Penyebabnya hanya dua. Siji, karena terlalu banyak radikal bebas dalam tubuh. Apa radikal bebas? Racun, senyawa yang kehilangan pasangan elektron. Bahasa Jawa ini sel yang jumlah tidak punya pasangan elektron. Maka untuk bisa bertahan hidup, dia mencuri, rebut elektronik kancane. Maka kancane sing direbut dia jadi radikal bebas, betul tidak? Maka hati Bapak Ibu, jangan jumlah-jumlah suwe. Kenapa ada sel kancane terebut? Sel. Betul. Loh karena modelnya begitu Bapak Ibu. Dan ini alam tubuh kita mengalami begitu. Betul. Paham ya Bapak Ibu? Nah radikal bebas itu terbentuk dari mana? Tahu nggak radikal bebas ini? Biangkerok penyakit kita radikal dari mana? Nomor satu stres. Stres ini nomor siji pemicu terbentuknya radikal. Lah nek wong ditambani stres terus kira-kira mari ora penyakit.
Orang bakal mari wong sing tukang rusak yen jero akeh kok. Kadang ketamilan-milan. Ngombe-ngombe ngono. Betul enggak? Nah, yang kedua, selain stres adalah pola makan. Apa yang dimakan, kapan waktunya makan, bagaimana caranya makan. Loh, jenengan menjawab kira-kira iso tanda ora? Betul enggak? Hari ini Anda bisa enggak memastikan yang dimakan 100% sehat? Tidak bisa. Bisa enggak? Ada enggak pengawet? Pewarna? Pemanis? Ada. Penyedap? Ada. Pengecut? Ada. Juga ikan pengecut loh. Asem ya. Betul tidak? Ini hampir tidak bisa lepas dari makan kita hari-hari. Omonnya semua dari jajan-jajanan. Betul tidak? Betul? Omonnya jenengan bisa nih, ono wong ibu, tahu gak? Wong ibu-ibu, bapak ibu mengenai apa besek-besekan itu wis nasi, isek tambahi bakmi, sayuri kentang, engko tambahi kerupuk. Betul tidak? Camilannya bakar karo mendoan. Tambah Isinya apa jajan? minyak. Karbon semua itu. Masuk gulanya numpuk, betul tidak Bapak Ibu? Betul. Betul enggak? Betul. Sadar enggak? Clear? Nah, nomor siji mau apa tadi? Stres yang dua pola makan, yang ketiga radiasi. Pemicu tertinggi pemicunya radikal bebas adalah radiasi terutama HP. Gelombang radiasinya ini sangat tinggi HP, apalagi baru dapat WA, email, itu gelombangnya luar biasa dan itu bisa langsung merusak sel Bapak Ibu. Hari ini Anda tidak pegang HP sehari berapa jam? 1 menit. Wes tak takoni jujur loh. Milih tinggal bojo sedina apa tinggal HP sak jam? Tinggal bojo. Piye Mbak? Tinggal bojo. Pak. Lek HP iso mbek bojo Tinggal bojo. Hari ini artinya HP Anda tidak bisa lepas loh. Berarti pemicu radikal bebas tinggi. Belum yang omah TV, kulkas, itu radiasinya juga luar biasa Bapak Ibu. Bahkan sak kamar ono TV ini, ono kulkas dewi-dewi. Kita pilih juga banget kok. Iya. Efeknya ternyata luar biasa. Belum nek cari HP disanding pinggir kepala lagi, karo dicas, masya Allah. Lengkap lah. Nah, radikal bebasnya luar biasa. Nek mau loro-loronan ya wajar. Memper kok banget. Memper banget karena si marahin loro mbok pelihara dino-dino kok. Apalagi laki-laki, semua ibu-ibu juga. Nek apa HP di sini. Wah, ini pamali betul ini. Oh. Karena Tenang, Pak. amin, pas puting kita itu jantung. Tenang. Puting kita jantung, sorry puting ini lambung. Maka kalau Anda pas di bel apalagi, wow, remuk jantungmu bro. Paham ya Bapak Ibu? Maka bawa tas kayak saya itu bukan pamer tas ya regane 1.000. Nih manfaatnya tidak langsung 100. Apalagi yang laki-laki ini gua HP ini kiri Bapak Ibu. Ben gelek kayak pacare loro. Kene siji. Hasil tengah sih dadi korban tak kandhani. Oh. Paham ya? Nah. Oh. Pak atasan toh jangan bawa HP di samping. Mesake sing nang omah. Oh gitu nggih. Kok nek ate ra kena digocono. Betul. Sing omah sing duwe apa sing nganggo? Sing nganggo. Nganggo ya sing duwe ya sing Nah, nek nganggo sisa ra apa-apa ya, Mbak. Dua-duanya. Kok kenapa tuh? Paham ya? Iya sih. Belum kita ngomong polusi, betul tidak? Artinya 4 hal ini yang memicu radikal bebas terlalu tinggi, maka kerusakan sel semakin masif, betul tidak? Maka diabetes ya mari-mari, belum lagi cara pengobatannya belum pas. Maka langkah 4 langkah yang saya mau ceritakan pada Bapak Ibu secara singkat. Ben awake sehat, sing lorone ndang minggat, kanker ora betah. Ada 4 langkah yang saya ingin lakukan. 1, detoksifikasi. Apa Bapak Ibu? Apa detoksifikasi? Menetralkan radikal bebas tadi ben orang-orang ngajar. Karena radikal bebas pancen dek ditakdirkan jadi perusak Bapak Ibu. Maka kalau Anda tidak netralkan, Anda tidak akan pernah bisa sehat selamanya. Clear? Piye carane? Nah, tubuh butuh namanya antioksidan. Apa Bapak Ibu? Antioksidan. Apa antioksidan? Ya sing netral radikal bebas. Dari mana radikal antioksidan? Tubuh kita memproduksi dari liver yang produksi. Liver kita produksi antioksidan Bapak Ibu namanya glutatione dan SOD. Cuma karena pola hidupnya tidak bagus, livernya fungsinya nurun, nggak bisa keluar antioksidan.
Maka Allah ciptakan antioksidan alam ini banyak, ada buah, ada sayur. Buah sayur itu antioksidannya tinggi, contohnya ini isi biji anggur. Biji anggur itu isinya itu resveratrol, itu antioksidan sangat bagus. Hari ini kalau Anda makan anggur, dibuang nggak isinya? Buang. Anda baru ngerti. Buang. Nek gandeng ngerti sesuk tanggane mesti dipupuk kene gorene kabeh. Minimal kita Gitu. makan di Berarti itu apa ngumpul isi anggur. Isi anggur itu istimewa Bapak Ibu. Salah satu membantu mengecerkan buang. darah. Bonggol nanas. Bonggol nanas itu antioksidannya sangat tinggi. Ada enzim bromelain, fungsinya apa? Untuk anti kanker juga. Selama ini ada dahan bonggol nanas dibuang nggak bonggolnya? Dibuang. Mesti wong atos. Dibuang. Betul nggak? Nah ternyata ini sepele tetapi luar biasa. Belum tomat, belum buah beri, macam-macam, belum brokoli. Ini antioksidannya sangat tinggi. Nah cuma masalahnya nek jenengan kudu sedina ngombe 2 kilo 3 kilo nanas. Jangkrut. Nah 4 kilo misalnya apa? Tomat. Blingoren mboten. Digoreng jangkrut. Nah, maka ada cara yang lebih bagus bagaimana nanti saya akan ceritakan. Tapi intinya untuk menetralisir radikal bebas kita butuh namanya antioksidan. Yang kedua, kenapa penyakit jadi luar biasa? Karena nutrisi yang dihasilkan oleh pencernaan tidak sempurna. Anda makan, betul dikunyahkan. Bapak Ibu, kenapa aturannya juga ada aturannya? Kenapa nek di sini di rumah agak lama, enzim pencernaannya keluar, maka ketika masuk di lambung, lambungnya kerjanya ringan. Maka asam lambung Anda selalu naik. Karena apa? Nek ini ora dikunyah langsung cemplungke. Maka asam lambung Anda jadi karbon. Kenapa? Dia terpicu untuk produksi asam lambung berlebihan. Bermada malah pegang. Pernah nggak? Karena lidah cepet-cepetan. Kenapa? Setelah mlebu nyambut dari jam 12 kira dari situ mlebu nek karyawan kan biasanya gitu. Iya. Betul nggak? Maka langkah yang kedua yang kami lakukan memperbaiki sistem pencernaan. Apa Bapak Ibu? Sistem benopo. Benutrisi yang dihasilkan nutrisi yang sempurna yang dibutuhkan sel untuk bertahan hidup. Karena sel kita hidup karena ada makanan. Betul nggak? Dan makanan itu yang mengolah adalah makanya pencernaan ini bobrok. Saya kegobrok nggak? Ikut nggak? Pasti si tukang olah kalah kok. Paham Bapak Ibu? Maka langkah yang kedua kami lakukan dalam memperbaiki sistem pencernaan. Apa yang dibutuhkan? Probiotik namanya. Apa probiotik? Bakteri yang baik. Yang itu bisa mengolah makanan yang masuk secara sempurna, secara jenis maupun jumlah. Clear? Nah bonusnya kalau pencernaan Anda bagus, lambung Anda bersih, imun Anda jadi meningkat luar biasa. Karena markas besar tentara kita ada di usus. Saya ulang Bapak Ibu, markas besar tentara kita ada di usus. Makanya ususnya apik, kanker ora betah. Infeksi nggak bertahan lama. Kenapa? Tentara bisa melawan kanker secara alami. Bisa melawan infeksi secara alami, COVID macam-macam. Kenapa? Tentara kita juga sudah ada. Kenapa kok tetap kena kanker? Karena tentaranya imbis. Betul nggak? Kluntah, kundu. Maka kankernya itu belo deh kelayapan yang dinding, nyerang payudara, nyerang macam-macam. Kenapa? Tentaranya kayak dibontor iso ngopo-ngopo. Maka begitu pencernaan kita perbaiki, tentara kita jadi istimewa. Maka kanker bisa dilawan, maka disebut namanya imunoterapi. Apa Bapak Ibu? Imunoterapi langkah kita untuk membangun pencernaan agar imun menjadi istimewa. Sampai di sini jelas, 2 langkah sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat langkah yang ketiga. Nutrisinya sudah bagus diolah. Peredaran darahnya lancar apa enggak? Peredaran darah itu apa? Membagi nutrisi, ngambil dari usus, dijukuk terus didum, dibagi ke seluruh tubuh, sel ginjal sakmene, sel mata sakmene, sel kulit sakmene. Betul tidak? Maka peredaran darah penting apa enggak? Penting karena dia fungsinya membagi nutrisi ke seluruh sel tubuh. Lah nek ana sumbatan
maka mesti ono bagian sel tubuh yang tidak kebagian, maka mula selnya rusak mergane wajah mangan orang komanan, orang kopek. Maka sel ginjal banyak yang mati. Kenapa? Aliran darah ke ginjal berkurang, aliran darah ke pankreas berkurang, maka fungsinya menurun. Kudune buang asam urat nggak bisa membuang, betul tidak? Nah, apa yang bisa menghambat aliran darah? Ada 3. 1, namanya adalah sumbatan atau plak. Plak, kolesterol jahat, betul tidak? Kalsium, trigliserid, lemak jenuh. Lemak jenuh itu contohnya kayak apa? Minyak sih bagus goreng peseket buntut nih loh. Ya. Pernah lihat nggak tempe rasa nila? Gorengnya tempe rasanya wis kayak nila loh Pak. Mergo wis karen-karen. Enak nggak ning mulut? Ya. Enak banget sih, nggak enak ning weteng. Nek di mulut enak banget loh tuku tempe rasa nila kok. Betul nggak? Ini namanya lemak jenuh. Maka ini tidak bisa bilang Anda mau minum apapun nggak bisa hilang. Karena hanya lemak tak jenuh yang bisa meluruskan. Oke, jelas. Nah yang kedua Bapak Ibu, karena pembuluh darahnya kaku. Tadi kan banyak sumbatan ini dia namanya aterosklerosis itu kekakuan. Wis jerone sumbatan akeh, kaku lagi. Maka kalau ada duduk begini, akhirnya genggengan enggak? Genggengan. Tandanya apa? Wes ngerti to Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yang membuat jadi tidak lancar adalah kekentalan darah. Darah Anda kental apa enggak? Pernah lihat enggak? Pernah cek D-dimer enggak? D-dimer itu adalah mengecek tingkat kekentalan darah, laju endapan darah, namanya LED. Semakin laju endapan darah tinggi, maka Anda potensinya stroke tinggi, hipertensinya tinggi, jantungmu jelas. Maka kadang cek LED namanya, atau D-dimer. Paham Bapak Ibu? Pertanyaannya, kenapa darah kita jadi kental? Salah satu yang Anda tidak pernah sadari, karena kurang minum air putih. Saya banyak menemukan orang hipertensi, mau kurang ngombe, bedino kopi teh, tak tahu air putih belas. Maka darahnya pasti kental. Maka darah kental, go, gitu sih. Iya, betul. Untuk dari Minum air putih. darahnya kental ke dari sini dikan urip mau mampir. Nah, men kita urip kok. Betul. Itu ibarat jarum urip kok ratu duduk berarti jari urip mau mampir. Giling-giling. Kembali. Boten serius banget. Wis uripe susah dari kerungut ae kapan uripe penak. Betul? Sampai di sini jelas? Nah, 1, berapa butuh cairan air putih yang kita butuhkan? 0,03 liter kali berat badan. 0,03 liter kali berat badan. Itu tidak boleh kurang. Mengke kondur ditimbang dhewe awake, bobotmu piro? Pengna 0,03 liter. Itu air putih yang dibutuhkan dalam sehari, nggak boleh kurang. Betul? Piro enggak bobotnya? Kurang lebih 2 liter. Betul? Berarti 1,8 liter. Kurang lebih 2 liter. 0,03. Iya, pokoknya berdasarkan berat badan. Ora iso digawe 2 liter. Lho nek umur 30, bobotnya 30 karo 80 mosok padha. Ya. Betul enggak? Ya. Nah, yang kedua, kenapa kental darah? Karena gula yang tinggi. Kekentalan darah selain dehidrasi, gula tinggi, atau bisa juga kolesterol yang tinggi. Maka langkah ini yang kami lakukan, ngersii, yang melenturkan dan mengecerkan darah. Maka kalau 3 langkah ini sudah selesai Bapak Ibu, maka 3 langkah yang terakhir, perbaiki sistem kendali, perbaiki saraf otak. Kenapa Bapak Ibu? Saraf otak. Kenapa saraf otak harus diperbaiki? Kenapa? Semua kendali tubuh kita ada di otak. Nek otaknya ora waras Bapak Ibu, orang fungsi. Ada nggak? Sing kadang BO ora metu-metu. Ya. Kenapa? Ya karena tidak terkendali. Kenapa? Semua tubuh kita itu secara sensorik otomatis kerja diri. Dengan sari jantungmu obah ora. Sing ngongkon sapa? Namanya saraf otonom. Contoh, cara kerja otak kita itu berdasarkan sensor itu begini. Dengan kenal ini enggak? Tak terlihat pembahasan. Dep. Beripati loh. Berkedip. Kenapa kok bisa berkedip melek? Mermelek.
Jadi kan ngokon orang nutup buka nutup. Ya. Tuh bener jadi ngokon buka nutup. Uripe entek ora nutup. Ketika mata udah mulai kering, maka dia ngomong sama otak, mulai kering loh. Maka dia nyuruh kelopak untuk nutup. Maka begitu otak ini mata udah mulai lembab, dia nyuruh otak, wes rampung iki wes, buka. Kering nutup, lembab buka. Kering nutup, lembab buka. Inilah yang dilakukan otak. Ini kayak motor loh. Belum saraf sensor pipis. Ketika kandung kemih penuh, tapi dia ngomong sama otak, kebak lo. Maka otak suruh buka. Kantong ini dibuka, maka sor. Dan ini sensornya rusak, Bapak Ibu. Ada ngurung krosok itu sesuatu dewi ora? Ya. Karena sensornya rusak. Karena sarafnya banyak yang putus. Maka kita perbaiki sistem saraf otak agar bisa mengontrol semua gerak tubuh secara sempurna. Selesai kan Pak? Betul ya? Nah, kabar baiknya untuk bisa melakukan 4 hal ini Bapak Ibu, kami kerjasama dengan perusahaan farmasi